Kalau memang salah, saya harus membuktikan. Tapi bukan dengan cara yang aneh. Kita cara yang benar. Dan ketika pembuktian itu udah ada, itu bisa diajukan permohonan pembatalan hak asuh. Permohonan pembatalan Setelah hak asuh. pihak Pengadilan Tinggi Agama Jadi bukan- DKI Jakarta resmi memberikan hak asuh penuh kakak beradik Keanu dan Kenzo kepada Baim Wong. Drama perebutan hak asuh anak antara Baim Wong dengan Paula Verhoeven akhirnya usai sudah pasca banding yang dilakukan aktor berusia 44 tahun tersebut. Bahkan, Paula dianggap tak layak mendapat hak asuh. Banding memang dilakukan kubu Baim setelah Paula bersafari ke sejumlah lembaga negara independen, salah satunya Komnas Perempuan untuk mengadukan nasibnya. Padahal pada putusan tingkat pertama pada tanggal 16 April 2025 lalu, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil langkah win-win solution dengan membagi rata hak pengasuhan 2 minggu kepada Baim Wong dan 2 minggu kepada Paula. Dan kini, dengan pengasuhan yang berada penuh di tangan Baim Wong, maka Paula hanya diberi hak untuk bertemu tanpa akses lebih lanjut dalam pengasuhan. Berbekal putusan banding terkait hak asuh yang berada penuh di tangannya, pihak Baim langsung memberikan peringatan keras kepada Paula agar jangan sampai mengganggu aktivitas Keanu dan Kenzo jika langsung menemui anak-anak di sekolah. Jika hal itu dilakukan, maka akan ada konsekuensi hukum yang menanti Paula. Sebelumnya lewat akun Instagram pribadinya, Paula juga langsung merespon keputusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta itu dengan menuliskan isi hatinya. Iya, Paula mengaku menerima keputusan itu dan tidak akan mengajukan kasasi. Publik justru sudah dikejutkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada bulan April lalu yang mengabulkan permohonan cerai yang diajukan Baim Wong terhadap Paula Verhoeven. Pasalnya, dalil perselingkuhan yang menjadi dasar Baim menggugat cerai sang istri ternyata terbukti di persidangan. Karenanya, ibu dua anak itu pun dinyatakan sebagai istri yang tidak patuh kepada suami atau nusyus oleh majelis hakim. dan ada yang harus saya buktikan. Kalau memang salah, saya harus membuktikan. Tapi bukan dengan cara yang aneh. Kita cara yang benar. Dan ketika pembuktian itu udah ada, apalagi? Ya pokoknya apapun itu, saya ini laki-laki. Saya ini laki-laki beneran. Ada yang harus saya luruskan sebagai pemimpin keluarga. Saya tidak akan berbicara banyak di sini karena seperti di Instagram yang saya tuliskan juga udah cukup mewakili semuanya. Dan di sini saya berharap bahwa semoga saya dan ayahnya anak-anak bisa menjadi orang tua yang bijaksana, yang selalu mengedepankan kepentingan Keanu dan Kenzo. Itu aja sih, semoga kita dikasih yang terbaik dan agar anak-anak dan saya bisa menjalaninya dengan tenang dan positif. Penyanyi Yuni Shara ingin tampil paripurna di tahun baru dengan melakukan perawatan kecantikan yang tak main-main sebelum keliling Eropa. Yuni pun memilih perawatan kecantikan di Indonesia dengan menggunakan alat canggih yang harganya mencapai 2 miliar rupiah. Pasalnya masih tak kepikiran melakukan operasi plastik ke Korea Selatan. Tak dipungkiri, Yuni jika perawatan kecantikan yang biasa dilakukannya harus ditambah yang lebih terkini. Maklum, usia Yuni Shara kini sudah menyentuh angka 52 tahun sehingga membutuhkan perawatan wajah dengan serba ekstra. Selain menjaga pola hidup sehat,
Treatment rutin adalah solusiku untuk mencegah penuaan meskipun usiaku terus bertambah. Tambah usia ini mesti yang lain-lain sudah pada ke Korea kan, saya masih di sini belum berani melakukan hal yang lebih drastis gitu untuk satu tindakan wajah atau treatment. Jadi saya masih tetap konsisten di treatment. Pemirsa, Novi dianggap melarikan diri dari permasalahan setelah resmi mengundurkan diri dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan pertanggal 2 Januari 2025 yang ia dirikan, yang kini melebar luas tanpa tiada arah. Novi sendiri mengungkap justru ia memilih untuk fokus terhadap segala permasalahannya di jalur hukum. Novi mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan atas laporannya terhadap Alvin Lim pada Jumat 3 Januari 2025 kemarin sebagai langkah Pratiwi Novianti untuk memenjarakan Alvin Lim dan RD Law. Sementara itu, Alvin Lim sendiri yang sempat membuat laporan terhadap Novi pada 10 Desember 2024 lalu ke Barreskrim Polri, kini ia mengaku mencabut laporannya terhadap Novi dan pengacara Herwanto dengan alasan kasihan. Jadi saya mau kasih hadiah buat si Novi. Ya, di tahun baru ini saya akan cabut laporan polisi saya yang ITE terhadap dia dan juga laporan ITE saya terhadap Herwanto, teman-teman ya. Jadi simpel aja kenapa saya lakukan itu. Pertama, kita harus bisa menunjukkan mercy ya. Mercy itu ya belas kasihan atau apa ya istilahnya ya, kebaikan lah kepada walaupun terhadap lawan. Dan saya juga merasa bahwa ITE ini nggak apa ya namanya ya, ya mungkin dianggap udah serangan terhadap pribadi ya situ ya, serangan terhadap pribadi yang dimana bukan dari kuasa. Jadi makanya laporan yang dengan saya sebagai pelapor terhadap Novi dan terhadap Pak Herwanto, rekan advokat Herwanto, akan saya cabut. Sengketa donasi Agus Salim kini tengah memasuki babak baru. Laporan Agus terhadap Novi tengah memasuki persidangan yang sidang perdananya akan dilangsungkan pada 8 Januari 2025 mendatang. Pihak dari Agus pun sudah siap menghadapi Novi di meja hijau. Lantas bagaimana nasib uang donasi Agus? Benarkah sebagai tuduhan banyak pihak bahwa uang donasi yang terkumpul untuk Agus sebesar 1,3 miliar telah roib dihabiskan oleh Novi? Jadi dari awal ya Mbak, dari awal sampai pertanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama seperti itu. Sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya, uang donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian begitu.